Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Cuma sekedar atasan sama bawahan. Ririn berjalan ke stand minuman yang non-alkohol. Kebanyakan dari kalangan atas, mereka mengambil minuman, champagne selain warnanya yang bening katanya champagne lebih enak dari whisky. Tania yang sedari tadi diam, sambil memakan makanan yang tadi dia ambil, salad buah. Tiba kaki Tania dipeluk seseorang. Saat dirinya melihat ke bawah ternyata Dio. Bocah kecil itu hanya tersenyum memperlihatkan gigi putih dan juga rapihnya. Sama siapa kesini? Tanya Tania. Sama papi tante. Papi Dio-nya kemana? Kok Dio sendirian? Papi di sana, lagi ngobrol sama temennya. Oh ya udah, ikut tante aja, duduk di sana ayo. Aku mau es krim tante. Oke kita ambil dulu makanan, lalu kita duduk ya. Siap tante. Mereka berdua pun berjalan ke arah stand makanan. Untung saja orang di sana hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak pula karyawan yang datang dengan para pasangannya. Tante, Dio udah banyak ngambilnya, ucap Dio. Pinter, ayo kita cari tempat duduk. Ayo. Kedua manusia beda generasi itu duduk di salah satu kursi yang berada di sana. Sepertinya mereka akan lebih akrab lagi mulai malam ini. Lihatlah, saat orang sibuk menawari kerjasama, mereka berdua hanya santai memakan makanannya tanpa peduli ke orang lain. Keesokan harinya Tania sudah bersiap untuk pergi ke kantor. Aktivitasnya akan kembali ke semula, tanpa penanganan proyek lagi, karena sudah selesai dan semalam puncaknya. Semalam ada kejadian lucu yang dimana sahabatnya Ririn, gadis itu dilarang keras oleh Tania untuk tidak minum. Malah ketukar minumannya dengan minuman milik salah satu tamu di sana. Alhasil anak itu mabuk walaupun hanya meminum satu gelas champagne, dan menangis sambil memeluk tiang. Entah apa yang sahabatnya tangisi. Tania yang sudah selesai siap langsung berangkat menuju kantornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 sebentar lagi kantor sudah waktunya bekerja. Sesampainya di kantor, Tania masuk dan berpapasan dengan karyawan lain yang akan mengabsen jarinya, pertanda mereka masuk kerja. Mbak Tania, panggil seseorang dan ternyata Rizka. Riz, ada apa? Tanya Tania. Ini ada titipan, ucap Rizka sambil memberikan paperback yang bertulisan brand terkenal Dior. Loh, ini apa? Tanya Tania heran. Buat Mbak, satu lagi, katanya aktifin handphonenya, ucap Rizka setelah itu pergi dari sana. Tania hanya bengong sambil melihat ke arah paperback tersebut dari siapa. Perasaan Tania tidak belanja apapun, lagian merek dari brand. Christian Dior itu mahal banget harganya bisa puluhan atau ratusan juta. Tania berjalan kembali menuju lift, terlihat sudah beberapa karyawan yang datang dan saling sapa dengan Tania. Tania ingat kalau semalam handphonenya kehabisan baterai, dan sampai sekarang Tania lupa untuk menghidupkan kembali. Tania merogoh kantong blazer miliknya lalu mengambil benda persegi itu dan menghidupkan.
Saat Tania ingin melihat kembali handphonenya, suara lantai yang dia tuju sudah berbunyi dan pintu lift terbuka. Tania berjalan keluar lift dan berjalan menuju kabinnya. Pagi, sapa Tania. Pagi juga Mbak Tania, ucap mereka bersamaan. Tania hanya tersenyum lalu duduk di kursi kabinnya. Karyawan yang ada di tim marketing belum kumpul semua, dan yang sudah datang wajahnya sangat lesu sekali. Terlihat mereka sangat lelah, dan juga pening akibat minuman alkohol. Bisa Tania tebak kalau mereka semalam menghabiskan malam dengan berpesta minuman mahal. Tania kembali ke handphonenya, banyak sekali pesan dari grup, personal chat. Satu yang menarik perhatian Tania, yaitu pesan dari bosnya, Derian. Tania langsung membuka pesan itu, ada tulisan yang sedikit panjang yang dikirimkan oleh Derian. Mau bilang terima kasih atas bantuan kamu selama saya berada di sana. Dari kamu menjaga anak saya, mengurusnya, saya sangat berterima kasih. Maaf saya tidak bisa memberikan hadiahnya secara langsung, karena malam ini saya harus kembali ke kantor pusat. Semoga kamu suka ya, itu hadiah ucapan terima kasih, sekaligus hadiah perpisahan dari saya dan Dio. Seperti itulah pesan yang Derian kirim. Duda satu anak itu, sudah kembali ke kota asalnya, berarti mulai sekarang mereka tidak akan bertemu. Padahal Tania pikir dirinya akan selalu direpotkan oleh bosnya, karena sering menitipkan anaknya. Ternyata ada sedikit tidak rela di hatinya, karena anak yang selama 1 bulan ini selalu ada di dekatnya sekarang tidak ada. Mbak, ayo ke ruang meeting, ucap salah satu dari mereka. Ada apa? Kan hari ini gak ada jadwal meeting, ucap Tania. Gak tahu Mbak, emangnya barusan Mbak gak denger, Pak Sony suruh kita ke ruang meeting, ucap karyawan wanita. Hah, oh itu, maaf tadi masih gak fokus. Semalam Mbak minum juga, makanya agak linglung ya, tanya karyawan wanita. Gak kok, cuma kurang tidur aja. Oh kirain, ayo Mbak, yang lain udah pada pergi, ucap karyawan wanita, yang ditanggapi anggukan kepala oleh Tania. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang meeting, bukan ruang meeting khusus staf marketing tapi tempat meeting untuk bersama. Saat mereka sampai di ruangan meeting terdapat banyak orang dari berbagai tim. Bisa Tania lihat tim yang ikut hanya tim yang ikut serta dalam pengerjaan proyek. Terlihat kedatangan seseorang yang tak lain sekretaris Derian. Ternyata Pak Roni masih ada di sini. Selamat pagi semua, ucap Roni memulai pembicaraannya. Pagi Pak, ucap mereka serempak. Maaf, pagi sekali, saya menyuruh kalian ke sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Pak Derian, karena beliau tidak bisa langsung meminta maaf. Karena semalam beliau harus pulang terlebih dahulu, seperti yang kita tahu kalau proyek yang kita kerjakan sudah rampung, dan menghasilkan kepuasaan tersendiri. Maka dari itu sebagai ucapan terima kasih dari Pak Derian, beliau akan memberikan kalian bonus, ucap Roni panjang lebar. Banyak tepuk tangan menyambut kata bonus. Siapa sih yang gak mau? Lagi pula ini kan proyek besar. Bukannya waktu lalu, kami sudah dapat bonus Pak? Tanya salah satu karyawan. Akhirnya pertanyaan yang ada di benak Tania ada yang menyampaikan juga. Betul, itu bonus pokok buat para pekerja. Sekarang bonus plus, harusnya kalian senang.
nanti waktu jam makan siang akan kami transfer ke masing-masing rekening kalian, ucap Roni. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Selamat kerja kembali dan terima kasih, ucap Roni lalu keluar dari ruangan meeting. Mereka pun satu persatu pergi dari sana. Begitupun Tania, dia berjalan kembali menuju ruangan tempat kerjanya. Tan, panggil seseorang yang tak lain adalah Ririn, sahabatnya. Apaan? Ucap Tania. Gue denger, tim pelaksana proyek dapat bonus lagi beneran, tanya Ririn. Tapi entar makan siang ditransfernya. Lu kalau soal duit aja cepet, ucap Tania. Ya kan, kali aja lu mau traktir gue makan malam. Gue traktir makan siang aja, di kantin. Kalau di sana, bukannya ditraktir, emang itu hak kita, ucap Ririn sedikit kesal. Lah ngelunjak lu, ya oke deh, entar malam kita makan, gue yang traktir. Wih, gini dong, ini namanya sahabat gue. Alah ada maunya aja, bilang gue sahabat lu, ucap Tania mencibir. Kapan gue kagak nganggap lu, mau seneng mau susah, kita jalani bersama, ucap Ririn mendramatis. Udah sana entar kita ketemu pas jam makan siang. Oke bestie, see you next time. So Inggris lu, anakan Jaksel. Ririn pun pergi untuk bekerja kembali, sedangkan Tania juga kembali ke kabinnya untuk bekerja. Hari sudah mulai sore, para karyawan satu persatu meninggalkan kantor, begitupun Tania dan juga Ririn. Kedua sahabat ini akan makan malam, seperti kesepakatan mereka. Wih Dior nih, tumben beli brand yang mahal, tanya Ririn saat mereka sudah ada di dalam mobil. Gak beli, ucap Tania sambil menyimpan paper bag besar yang berisian brand terkenal. Lah terus, dikasih sama si bos. Hah, maksudnya gimana? Si bos kan kagak ada Tan, ucap Ririn tidak mengerti. Emang, tadi dititipin ke resepsionis, gue aja kaget. Gila, itu brand terkenal loh, pasti barangnya juga keluaran terbaru, harganya bisa nembus 100 juta lebih. Makanya mau gue balikin, orangnya kagak ada, mau dititipin ke Pak Roni, udah pergi. Ucapan terima kasih, kalau kalian udah deket ya, ucap Ririn sambil tersenyum menggoda. Kagak lah, ngaco, itu ucapan terima kasih dia, karena gue udah bantuin jaga anaknya. Masa? Ucap Ririn tidak percaya. Serah lu lah Rin, susah sih jelasinnya. Iya percaya. Tapi aneh aja, cuma karena lu jadi baby sister anaknya, lu dikasih Dior, apalagi lu jadi istrinya, rumah megah, kayaknya. Kagak usah kejauhan deh pikirannya, entar gak kesampaian gila lu. Ririn tidak menanggapi ucapan Tania, dia hanya heran saja masa perkembangan mereka, cuma sekedar atasan sama bawahan sih. Gak kayak yang di drama di mana si cowok tajir menyukai si upik abu, tapi di drama ceweknya cantik, sedangkan ini. Ririn melirik ke arah Tania yang sedang fokus ke arah depan, Tania yang merasa diperhatikan melirik ke arah kiri. Kenapa sih? Liatin gue sampai segitunya, kagak kesambetkan lu, tanya Tania heran. Lu tuh cantik sih Tan, kalau dilihat, lihat. Maksud lu, jangan bilang lu naksir gue,
Sadarin gue masih normal. Lah siapa yang bilang gue belok, kampret, ucap Ririn kesal. Lah terus, kenapa lu, ngedadak bilang gue cantik? Bukan kesono maksud gue, gini nih kita itu kan demen drama nih, kan di cerita yang kita nonton. Kalau CEO suka demen nih ke tokoh ceweknya, kalau mereka sudah deket lumayan lama, tapi kok lu kagak, makanya gue bilang kayak tadi. Ya Allah Rin, beda kali, itu didalangi sama sutradara dan juga produser, sedangkan kita ini hidup di dunia nyata. Udah kagak usah ribut, mending lu pesen junk food aja, biar kita sampai ke apartemen, gak lama makanan juga datang, ucap Tania lagi. Sedikit kesal dengan pemikiran sahabatnya ini, Tania aja tidak sampai ke sana pemikirannya, tapi kenapa sahabatnya ini malah nyampe? Iya, iya, ini pesen, ucap Ririn lesu. Bersambung.